Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari keyboard Hi-Fi Vio KB3 Hi-Fi Edition. Sebelum reviewnya dimulai, seperti biasa disclaimer dulu. Keyboard ini dikirimin langsung oleh Vio-nya, namun isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Yuk kita mulai dari unboxingnya dulu. Ini penampakan dusnya. Kalau dibuka kita dapat dust cover, quick start guide, dan warranty card. Untuk aksesorisnya sendiri, dapat kabel USB dan keycap and switch puller. Yuk kita mulai ke build quality sekaligus review part bagian keyboardnya. KB3 sendiri ini dia layoutnya 75%, 81 keys. Di sisi kirinya karena saya punya edisi Hi-Fi dia ada audio portnya. Nih dia, ada 4.4 dan juga 3.5. 3.5-nya sendiri support fungsi mikrofon. Di sisi kanannya ada tombol atau volume knob. Ini jadi volume knob dan juga tombol bisa diklik untuk ke-mute. Selain edisi Hi-Fi, KB3 ini juga ada versi wireless-nya. Untuk versi wireless, dia nggak ada port audionya, tapi ada fungsi wireless-nya. Dan kebalikannya, kalau untuk versi Hi-Fi, dia ada fungsi audio, tapi nggak ada fungsi wireless-nya. Untuk top case-nya sendiri dia terbuat dari bahan campuran aluminium dan magnesium alloy. Untuk keycap-nya sendiri saya nggak tahu, jujur aja ini pakai profil apa, tapi kayaknya sih OEM dengan bahannya yang feel-nya kayaknya ABS. Untuk keycap bawaannya sendiri dia translucent black, jadi semi-transparan gitu, jadi warna LED-nya bisa tembus terlihat. Ngomong-ngomong di bagian atasnya dia ada port, coba. Nih, dia ada 2 port USB, jadi juga bisa dipakai untuk extender lah istilahnya. Ini saya pakai colokin untuk mouse saya. Sedangkan di tengahnya ada Type-C untuk colokin ke komputer kalian. Ini di bagian bawahnya. Kayak begini. Ngomong-ngomong bagian bawahnya dari plastik. Adjuster fit-nya tuh ada 2 level. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Nggak tahu berapa derajatnya, saya nggak ukur. Untuk jeroan PCB-nya sendiri, si KB3 ini dia north facing. Dengan kata lain, LED-nya ngadep ke atas. Tapi kayaknya sih untuk permasalahan compatibility keycap atau interference gak bakal ada karena dia switch-nya pakai Gateron G Pro 3.0 yang bentukan shell-nya udah aman dari interference. Untuk LED-nya sendiri bisa diatur pakai function button F1 sampai F4. Kalau kalian mau lihat LED-nya, saya colokin dulu sebentar. Ini pilihan LED-nya masih ada lagi sih sebenarnya, tapi ya udah aja. Saya bahas sekarang ke mounting si KB3. Untuk mountingnya sendiri dia udah pakai gasket mount, tapi dia pakai silikon gasket. Typing feel-nya lebih ke arah firm dan stiff, nggak se-bouncy gasket poron atau material gasket lainnya. Feel stiff dari typingnya juga bisa jadi karena penggunaan steel plate pada si keyboard ini. Untuk dampening keyboardnya sendiri KB3 ini pakai PCB foam, switch foam, dan silikon dampener. Kalau ini pure keyboard review, saya sendiri ada sedikit nitpick dari penggunaan material silikon dampenernya. Dia tuh ngebikin suara typingnya jadi muted. Untuk sound testnya saya taruh di sini. Untuk sisi positifnya, ini satu hal saya bisa puji nih dari KB3 ini.
Si stabilizernya semuanya nggak ada rattle dan ticking sama sekali. Ini padahal dari brand audio loh, bukan dari brand keyboard. Banyak brand keyboard yang ngasih pre-built tuh dijual di pasaran, stabilizernya ticking lah, rattling lah, di sini aman. Hebat juga ini Vio. Yuk kita masuk ke bagian audio reviewnya. Kalau saya pribadi ngedeskripsiin si KB3 ini sebagai kopiannya dari KA13 ditanemin ke dalam keyboard. Dia tuh punya karakter yang sama banget kayak KA13, dan mungkin saya jadinya bakal repeat atau ngulangin apa yang saya bilang di KA13 untuk review bagian audionya. Kita mulai dari bassnya. Bassnya dia berasa ada sedikit micin kayak di KA13. Bassnya berasa bouncy dan pillowy, fun sounding ini. Untuk midrange-nya sendiri dia agak beda dari KA13 yang mungkin karena perbedaan filter yang dipakai. Di KB3 dia berasa netral dengan upper mid-nya yang agak sedikit dikasih micin. Jadi berasa clarity-nya kayak agak lebih main. Untuk treble-nya sendiri dia netral. Dia nggak ada nyoba nambah-nambahin detail, tapi juga nggak kurang detail. Ya, intinya lumayan lah untuk di harganya. Kita masuk ke bagian teknisnya. Stage-nya dia lumayan luas dengan informasi depth yang normal, nggak wah gimana-gimana, tapi nggak kurang juga sih. Dia udah ya decent lah intinya. Untuk si detail retrieval-nya juga decent untuk harganya, dia bisa ngasih lihat micro detail, remah-remah detail gitu. Tapi ya kalau misal di-compare ke device yang lebih premium, memang dia berasa agak sedikit highlight dan layer dan juga ekornya agak kena sedikit simplifikasi. Untuk imagingnya dia juga udah decent untuk harganya. Dia nggak ada masalah nampilin holografis kalau misal IM atau headphone yang kalian colokin memang udah bisa nampilin holografis. Separasi dan positioningnya juga decent, jadi intinya semuanya decent sih. Kalau di-compare ke standar smartphone audio atau PC audio dari motherboard, ini lumayan berasa improve di KB3. Untuk output power dia sama persis kayak ke A13. Di single-ended 32 ohm bisa push 170 mW dan 550 mW di balance-nya. Saya tes push Vio FT3 350 ohm nggak ada masalah apapun. Cuman emang nggak bisa bikin sampai volume budek aja. Yuk kita masuk ke konklusinya. Jadi si KB3 ini salah satu percobaan Vio ya untuk masuk ke dunia hi-fi keyboard dan juga memang keyboard in general. Dia tuh nawarin solid typing experience, build-nya excellent, bagus, dan practically dia tuh ada KA13 built-in di dalam keyboardnya. Sebagai contoh use case scenario, kalau misalkan kalian mau simplifikasi setup, let's say kalau contoh nih, misalkan kalian pegawai kantoran, kalian penyuka audio, kalian pengen bawa device audio tapi nggak pengen kelihatan kayak nerd kali ya, atau apalah bahasanya. Kalian jadi kalau misalkan bawanya KB3, kelihatannya ya kayak cuman bawa keyboard aja. Kalian gak usah bawa DEC-M lagi, karena udah ada di KB3-nya. Tapi ya nggak cuman buat kantoran aja sih sebenarnya. Untuk dipakai pribadi di rumah juga ya ini jadi simple setup kalian. DEC-M-nya udah built-in ke keyboardnya. Anyway, jadi recommended nggak sih KB3 ini? Kalau menurut opini pribadi saya sih ya ini lumayan recommended untuk dibeli. Typing feel experience-nya oke, nggak ada rattle di stabilizernya sama sekali di unit saya. Di semua stabilizernya aman. Dia juga nawarin typing feel-nya bouncy tapi semi-stiff. Dan juga di dalamnya ditanam very good entry level DAC. Dikombinasiin ke keyboardnya. Yang juga harganya di mana dia tuh cuman sekitar 150 USD. Dapat paket lengkap kayak gini. Dah, mungkin segini aja review KB3 Hi-Fi Edition saya kali ini. Terima kasih sudah mampir. Kalau berkenan boleh dong minta sub, like, dan share juga. Sekian dari saya. Bye-bye.